Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian tetap baik-baik saja. Walaupun di masa pandemi ini kita tetap harus semangat dalam belajar dan juga harus fokus, gitu ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi, yang mana kita akan membahas tentang sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, pemakai informasi akuntansi, dan karakteristik kualitas informasi akuntansi. Ini akan saya jadikan satu di video yang pertama. Untuk video selanjutnya, video kedua, nanti kita akan berbicara tentang prinsip dasar, bidang-bidang, profesi, etika, dan siklus akuntansi. Nah, kita akan langsung saja masuk pada laporan keuangan. Nah, sebelum kita mempelajari, kita lihat dulu laporan keuangan itu contohnya bagaimana. Kita bisa lihat melalui Bursa Efek Indonesia. Nah, ini adalah website dari PT Bursa Efek Indonesia, di mana di sini ada 699 perusahaan tercatat. Cara melihatnya adalah laporan keuangan perusahaan tercatat. Kemudian di sini kita pilih laporan keuangan saham, kemudian masukkan kode perusahaan. Ya, ada banyak sekali pilihan, kita pilih salah satu saja. Misalnya ini S Hardware tahun 2019, ini tahunan. Kemudian cari. Kemudian kita pilih PT S Hardware Indonesia Tbk. Nah, ini adalah contoh real dari laporan keuangan, ya, yang mana terdiri dari surat pernyataan direksi, laporan auditor independen, dan laporan keuangan itu. Bentuknya seperti apa? Ya, ini pernyataan direksi, ini laporan auditor, kemudian ini adalah laporan keuangan. Ya, harta, utang, modal. Kemudian ini laporan laba rugi. Nah, ini ada laporan perubahan modal. Kemudian ada laporan arus kas. Kemudian ada catatan-catatan. Ya, ini adalah contoh dari laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan. Nah, kita kembali lagi ke PPT. Nah, kita sudah melihat laporan keuangan contoh realnya seperti apa. Nah, kita lihat sekarang secara teori itu akuntansi ini sejarahnya bagaimana, apa itu akuntansi, kemudian pemakainya siapa, dan sebagainya. Yuk kita lihat, kita bahas bersama. Sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi ini sebenarnya sudah dimulai sebelum Masehi. 3000 tahun itu di kebudayaan Babilonia, Assyria, Sumeria itu terdapat catatan bendahara. Kemudian di Cina, dinasti Zhou itu juga ada catatan keuangan. Di sisi lain, Romawi itu juga sama. Ada catatan para pembayar pajak tentang laporan posisi keuangan. Kemudian di Yunani juga sama. Nah, pada tahun 1250-an sampai 1400-an, pedagang Itali menggabungkan klasifikasi rekening atau akun, yang mana ini adalah sebagai salah satu latar belakang munculnya akuntansi yang ditulis oleh Luca Pacioli. Pada tahun 1494 menulis buku Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalitas, yang mana akuntansi itu dibahas di subbab yang berjudul De Computis et Scripturis, yang mana ini adalah tentang pembukuan berpasangan atau sistem kontinental. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia itu dimulai dari zaman kerajaan, juga mengenal pungutan pajak. Kemudian di masa penjajahan Belanda itu ada pencatatan akuntansi di bawah NIVA, Netherlands Institute van Accountant, yang mana sistemnya adalah sistem kontinental. Kemudian pada tahun 1957 Profesor Sumarjo dan beberapa rekan akuntan di Indonesia mendirikan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, yang mana menggunakan sistem Anglo-Saxon. Sistem Anglo-Saxon ini adalah sistem yang
dimodifikasi atau dikembangkan di Amerika. Ya, Profesor Sumarjo dan rekan-rekan akuntan ini kan banyak lulusan dari Amerika, maka dia mengadopsi sistem Anglo-Saxon dari Amerika untuk diterapkan di Indonesia. Kemudian pada tahun 2003 muncullah International Financial Reporting Standard yang dikeluarkan oleh IASB. Ya, ini untuk menyatukan antara sistem Anglo-Saxon dan sistem kontinental agar di seluruh dunia itu cara pencatatannya sama. Nah, untuk Indonesia itu mulai mengadopsi ini tahun 2008, yaitu memasukkan IFRS di dalam pernyataan standar akuntansi secara bertahap. Tahun 2008 sampai 2011 adalah tahap adopsi. 2011 adalah persiapan akhir, 2012 adalah implementasi. Dan sampai saat ini berarti Indonesia menggunakan sistem IFRS yang sudah diadopsi di Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia atau PSAK. Selanjutnya, akuntansi ini apa? Akuntansi ini adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi dan kejadian yang tidak sebagian diantaranya memiliki sifat keuangan dan juga menginterpretasikan hasilnya. Maka di dalam pencatatan akuntansi paling tidak ada 3 aktivitas. Itu identifikasi, yaitu mengidentifikasi bukti-bukti transaksi. Kemudian yang selanjutnya adalah mencatat dari bukti-bukti transaksi dan melaporkan dalam bentuk komunikasi tentang hasil laporan keuangan. Siapa yang menggunakan informasi akuntansi? Jika kita melihat laporan S-Hardware tadi, siapa toh yang butuh? Siapa toh yang butuh laporan tersebut? Nah, ini bisa dibagi menjadi pihak intern. Pihak intern adalah pihak yang ada di dalam perusahaan. Contohnya adalah para manajer dan para pengelola perusahaan. Yang mana ini laporan keuangan itu diidentifikasi, dilihat, dibaca, dan menjadi dasar untuk pembuat kebijakan perusahaan. Pegawai ini untuk melihat keadaan perusahaan tempat mereka bekerja. Kemudian pihak ekstern. Pihak ekstern yang pertama adalah investor. Investor ini adalah penanam modal. Jika perusahaan itu laporan keuangannya baik, tentu saja pihak investor ini kalau perusahaan tersebut membutuhkan dana lebih untuk modal, pasti investor ini akan mau. Kemudian klien perusahaan, bisa kreditur, peminjam, atau perusahaan lain yang menjadi sekutu. Ketika laporan keuangan ini digunakan untuk melihat secara ekonomi keadaan perusahaan itu. Pemerintah biasanya untuk membuat dasar pengenaan pajak. Kemudian masyarakat umum biasanya untuk melihatkan image perusahaan. Jadi ini contoh-contoh dari pemakai informasi akuntansi. Kemudian karakteristik kualitas informasi akuntansi atau istilahnya adalah informasi akuntansi ini dikatakan berkualitas jika mempunyai karakteristik yang relevansi. Ini adalah mampu membuat perbedaan dalam keputusan pengguna. Yang mana di situ harus mempunyai daya prediktif. Daya prediktif itu apa? Yaitu daya untuk memprediksi masa depan, ya, untuk mengestimasi masa depan secara ekonomi. Kemudian konfirmasi sebagai evaluasi. Kemudian karakteristik yang kedua adalah representasi tepat. Jadi tepat, akurat. Maka harus lengkap. Laporan keuangan harus lengkap. Memuat semua informasi keuangan. Netral, tidak memihak atau tanpa bias dalam penyajian laporan keuangan. Kemudian tepat, ya, tepat bebas dari kesalahan, ya, atau kelalaian.
Kemudian selanjutnya, informasi akuntansi dikatakan berkualitas jika mempunyai daya keterbandingan, dapat dibandingkan, memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, baik itu dari pos-pos dan juga dari tahun ke tahun atau dengan laporan keuangan yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah keterverifikasian. Ini biasanya ada pihak yang memverifikasi bahwa laporan itu baik. Misalnya tadi ketika kita melihat contoh ada S-Hardware, di situ ada laporan audit eksternal. Itu sebagai salah satu bentuk untuk verifikasi laporan keuangan agar dapat lebih dipercaya oleh pengguna. Keterwaktuan di sini berarti tersedia informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat dan dapat mempengaruhi keputusan mereka. Jadi ada waktunya, kapan gitu ya. Kemudian yang keempat adalah keterpahaman atau dapat dipahami, yaitu pengklasifikasian, penyajian informasi itu jelas, ringkas, dan membuat informasi tersebut dapat dipahami oleh pengguna yang lain. Nah, karakteristik kualitas informasi akuntansi ini berdasarkan pada SAK tahun 2016 atau Standar Akuntansi Indonesia pada tahun 2016. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa membantu dalam belajar. Terima kasih dan semoga sukses.